Hai viewers, sebentar lagi rekan-rekan akan menyaksikan video dari Pview. Nah, untuk rekan-rekan yang belum subscribe YouTube channelnya Pview, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan jangan lupa untuk like video-video dari kami. Dan jangan lupa share ke rekan-rekan lainnya. Selamat menyaksikan! Hai viewers, selamat datang di video Pview by Paramavida Aqualadia Group. Apa kabarnya nih rekan-rekan profesional? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Baik, dalam video Pview kita kali ini, kita akan membahas dan diskusi beserta sharing mengenai cara-cara untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif. Tentunya saya tidak sendirian dong. Di sini sudah bersama saya Bapak Didi Kusmayadi yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Kita sapa dulu yuk. Halo Pak Didi. Halo Mbak Nomi. Pak, sehat ya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, semangat Pak sampai akhir. Iya, semangat. Baik, mungkin sebelum kita memulai, ada di antara rekan-rekan profesional yang belum mengenal Bapak nih Pak. Boleh diceritakan kesibukan dan background-nya sekarang apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Nomi ya. Hari ini, di hari yang cerah ini, saya izinkan kenalkan diri dulu ya. Nama saya Didi Kusmayadi, ya. Seperti yang sudah dikenalkan tadi sama Mbak Nomi. Dan kegiatan saya sehari-hari, background saya ini, saya seorang trainer, bekerja sama dengan perusahaan, memberikan in-house training, ataupun lewat webinar online seperti itu. Dan ya, sampai saat ini saya seperti itu. Oke, terima kasih loh Pak. Di antara kesibukannya masih mau sharing sama kita nih Pak untuk diskusi bareng. Ya, sama-sama. Baik Pak. Oke, kita berbicara tentang berpikir kreatif nih Pak sekarang. Ya. Menurut Bapak sendiri berpikir kreatif itu apa sih Pak? Kreatif ya, berpikir kreatif ya. Kebanyakan definisi tentang kreatif itu artinya apa ya, cara-cara baru ya. Jadi kalau berpikir kreatif itu jadi kemampuan seseorang untuk mengembangkan ide-ide yang ada di dalam kepalanya dengan cara-cara yang baru. Jadi kemampuan mengembangkan ide dengan cara-cara yang baru. Jadi artinya kalau cara-cara yang sudah lama, sudah usang, bisa saja dia istilahnya apa? Modifikasi lagi dengan cara berpikirnya, kemudian menjadi sebuah cara yang baru. Kalau menurut saya berpikir kreatif adalah kemampuan bekerja dengan cara yang menyenangkan. Yang penting seneng gitu. Orang kalau kerja dalam keadaan senang, lihat aja hasilnya. Gitu Mbak. Oh, di bawah happy aja ya Pak di bawah ya? Happy. Oke, menurut Bapak juga kemampuan berpikir kreatif itu dibutuhkan di bidang seperti apa sih Pak? Bidang pekerjaan yang spesifik itu apa sih Pak? Ya sebenarnya orang kreatif atau kemampuan berpikir kreatif mengembangkan ide-ide itu di semua bidang. Di semua bidang yang apalagi yang berhubungan dengan bidang pekerjaannya terutama ya. Jadi bagaimana cara dia untuk mendapatkan cara-cara yang lebih mudah, lebih menyenangkan dalam bekerja, dalam menyelesaikan pekerjaan, ya kan? Itu seperti itu kan istilah kreatif. Jadi kalau dia misalnya nih kerja sebagai akunting nih ya, kira-kira gimana nih cara paling kreatif untuk menyajikan laporan laba rugi misalnya gitu ya. Sebagai seorang marketing ya, bagaimana cara paling kreatif untuk bikin promosi ini, iklan ini dan sebagainya ya. Memang semua harus perlu ilmu ya, kreatif itu nggak hanya punya ide selesai. Jadi ide-ide yang datang itu sebenarnya karena dia punya wawasan yang lebih juga, wawasan yang luas sehingga ide-idenya juga lebih luas. Jadi dengan memperkaya ilmu, kreativitas juga akan semakin banyak, ide-ide semakin banyak. Semakin banyak baca kan, semakin banyak cari ilmu, semakin banyak ya kan ide-idenya gitu.
Jadi di semua bidang ini diperlukan kreativitas ini. Ya, Tidak apalagi terbatas kalau ya Pak. nggak terbatas. Apalagi kalau sekarang ini kan istilahnya pintar itu nggak cukup. Pintar saja tidak cukup. Benar Pak. Kadang orang pintar itu kalah sama orang kreatif ya. Orang kreatif ya. Kita lihat sekarang ya. 20 tahun, 30 tahun lalu lihat coba pilihan kuliner di Indonesia atau di kota-kota kita di Jakarta, di Bandung gitu Pak. Dengan pilihan kuliner saat ini banyak banget. Orang sampai bingung mikirin. Karena dari satu bahan aja, misalnya pisang aja ya, itu bisa jadi puluhan menu, puluhan istilahnya kuliner gitu ya. Kalau dulu kan pisang goreng doang gitu, kolak aja kan. Tapi kalau sekarang kan karena semakin banyak wawasan, semakin banyak informasi, orang kreativitas juga, idenya juga semakin banyak. Sehingga kreativitas dengan satu masalah aja atau satu persoalan aja bisa berbagai cara gitu loh, cara memecahkannya. Jadi semua bidang. Gimana cara mengemasnya aja ya Pak, jadi inovasi baru kreatif ini. Iya. Oke. Kalau manfaatnya nih Pak, manfaat kemampuan berpikir kreatif di dunia kerja tuh apa Pak? Manfaatnya pertama itu pekerjaan itu kita jadi tidak bosan. Jadi kan misalnya datang kantor, duduk, ngerjain, caranya begitu lagi kan, itu jadi jenuh ya, bosan ya, burn out cepatnya. Tapi kalau dengan kreatif, cara kreatif gimana caranya biar ini cepat selesai, bagaimana cara mengerjakan ini. Artinya gini, cara kreatif itu cara yang kita sukai, cara yang kita senang, yang bikin kita senang. Cara artinya kalau kreatif itu hubungannya sama emosi loh sebenarnya. Sama emosional, kondisi psikis, kondisi kejiwaan, kondisi emosional kita. Jadi kalau kita kerja dengan cara-cara yang menyenangkan, ya, keadaan sedang senang, itu pekerjaan itu cepat selesai. Atau pekerjaan itu baik, selesainya juga orang, oh kok bisa kayak gini ya, gitu kan ya. Itu karena tidak bosan ya. Kemudian membuat pekerjaan itu terasa lebih menarik. Pekerjaannya lebih menarik. Ya artinya yang gitu-gitu aja kan. Tapi kalau kita punya kreativitas sedikit gitu kan ya, berikanlah ke pekerjaan kita biar kelihatan lebih menarik. Kemudian menumbuhkan rasa menghargai terhadap ide-ide orang yang memiliki ide tersebut, atau menghargai ide-ide kita sendiri gitu ya. Jadi sikap menghargainya itu muncul ya. Asik nih, ini hasil kerjaan saya. Dia kan punya kebanggaan sendiri. Dan orang yang mengakuinya juga, oh ya betul juga. Nah kayak gini nih caranya nih. Dengan omongan seperti itu sudah namanya sudah menghargai gitu ya. Terus menghemat biaya. Kalau kreativitasnya bagus, bisa lari ke penghematan biaya, hemat tenaga, hemat sumber daya, ya kan? Macam-macam ya. Itu jadi untuk pengeluaran perusahaan pun bisa ditekan kalau kreativitasnya bisa sampai ke situ. Karena ada orang yang kreatif bisa sampai ke situ kreativitasnya, karena kreatif sehingga imbasnya bisa sampai ke pengeluaran. Ini orang seperti ini yang perlu dipertahankan oleh perusahaan. Ya kerjanya bagus, kreatif, pengeluaran perusahaan pun bisa ditekan gitu ya. Kemudian semua bisa memecahkan masalah dengan cara masing-masing. Jadi seorang leader kalau ingin anggota timnya kreatif, ini saya punya masalah. Silakan, saya ingin tahu bagaimana dengan cara kalian, silakan pecahkan masalah ini. Pasti kalau ada 10 orang itu ada 10 cara memecahkan. Karena mereka silakan dengan cara sendiri-sendiri kan, begitu kan bahasanya misalnya ya. Akhirnya muncul, Pak begini caranya, silakan presentasikan, Pak begini caranya, begini caranya, begini caranya. Coba satu masalah kalau diberikan kepada anggota tim 10 orang, ada 10 cara memecahkan masalah. Nggak kreatif gimana coba, itu otak kita, pikiran kita ini pemberian Tuhan ini luar biasa ya. Makanya otak itu kan ada 1 miliar sel, 1 triliun sel ya. Di situ ada ratusan miliar sel-sel aktif ya. Semakin dipakai, otak itu kan semakin dipakai semakin kuat, seperti otot semakin dilatih semakin gede kan, semakin besar gitu ya. Otak itu juga gitu, semakin dipakai semakin kuat otaknya. Kreatifnya semakin, idenya semakin banyak, semakin pintar orangnya. Jadi orang kreatif bisa pintar, bisa jadi pintar, tapi orang pintar belum tentu dia bisa jadi kreatif, karena pintar kan teori. Pintar teori, kalau kreatif kan melihat peluang. Orang yang kreatif itu pintar melihat peluang. Kalau orang yang pintar biasa pintar menghafal, pintar mengingat aja gitu ya. Bisa digunakan untuk istilahnya mengevaluasi pekerjaan juga, kreativitas itu.
dengan cara begini kerjaannya kayak gini. Coba kalau dengan cara ini. Nah, itu kan bisa seperti itu, dievaluasi seperti itu. Nah, itu kekurangan-kekurangan kreativitas dalam pekerjaan kita. Bisa juga untuk mencegah kesalahan yang berulang-ulang kali terjadi. Nah, itu kan, ini kok gini terus lah, ini gini terus ya, kenapa ya? Nah, akhirnya orang akan dipaksa untuk mencari-cari cara yang lain agar tidak terjadi lagi gitu. Seperti itu, Pak. Oke. Berarti untuk sekarang bentar saja tidak cukup ya, Pak. Kita butuh kreatif juga nih. Bagaimana cara mendapatkan solusi baru, bagaimana cara inovasi-inovasi baru kan di dunia pekerjaan apalagi. Baik Pak, tadi kita berbicara nih Pak, bagaimana kesalahan itu terjadi berulang-ulang sehingga kita perlu untuk mencari cara baru. Sama halnya dengan pasti ada ya Pak dalam dunia pekerjaan masalah-masalah atau tantangan. Nah, sejauh apa sih Pak kemampuan berpikir kreatif ini berguna untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Jadi pikiran kreatif ini pertama digunakan untuk masalah-masalah yang seperti saya bilang tadi ya, yang kesalahannya selalu berulang. Ya, seperti itu ya. Kreativitas itu sejauh itu untuk diperlukan itu sebenarnya ada dua sih kalau menurut pengalaman saya. Masalah yang kesalahannya selalu berulang-ulang ya, jadi ini terjadi lagi ya. Yang kedua adalah target yang selalu tidak tercapai padahal targetnya sama, cuman kenapa tidak tercapai, misalnya udah 3-4 bulan nggak tercapai gitu, apa ini yang jadi masalah gitu. Nah, jadi di sini diperlukan sebuah kreativitas, ya. Jadi sejauh itu ya kalau menurut saya ya, dari pengalaman saya ada dua hal ini, masalah yang sering terulang-ulang, yang kesalahan-kesalahan yang sering berulang terjadi tanpa ada pemecahan yang istilahnya yang pasti gitu ya. Yang kedua adalah target yang sering kali tidak tercapai, padahal targetnya nggak dikurangin misalnya, ditambahin juga enggak gitu, tapi selalu tidak tercapai gitu dan beberapa kali gitu. Di sini diperlukan sebuah kreativitas, istilahnya pemikiran-pemikiran dan cara-cara baru untuk mencapai target atau menghindari kesalahan-kesalahan yang sering kali terjadi. Oke. Oke Pak, sedikit beralih nih dari berpikir kreatif. Ada istilah lagi nih Pak, practice makes perfect. Bagaimana cara kita berlatih terus-menerus hingga apa yang kita lakukan itu sempurna. Kalau kita terapkan ke kemampuan berpikir kreatif nih ya Pak, berdasarkan pengalaman Bapak, bagaimana kita menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif, beserta apa sih Pak yang harus kita latih terus-menerus supaya kemampuan berpikir kreatif kita ini tidak di situ-situ aja nih Pak? Ya, jadi untuk melatih kemampuan berpikir kreatif itu, kita jangan hanya stuck aja di tempat kerja kita, ya. Jangan hanya stuck aja dengan setiap hari seperti itu lagi. Carilah sumber-sumber inspirasi baru. Itu pertama ya, untuk bisa berpikir kreatif, carilah sumber-sumber inspirasi pekerjaan, ya, sumber-sumber baru untuk sebagai inspirasi pekerjaan kita. Karena dengan inspirasi yang baru, pekerjaan kita akan lebih menarik, ya kan? Artinya hal-hal baru yang masuk itu akan membuat sebuah variasi dalam pekerjaan kita. Kemudian banyak-banyak bertanya, atau ada istilahnya modeling kepada sebuah tim atau seorang leader atau seorang karyawan yang sudah berhasil dengan kreativitasnya. Modeling itu mencontoh lah, ya. Kok kamu bisa begini? Kira-kira apa yang kamu lakukan gitu? Artinya gitu. Kira-kira caranya gimana sih? Lah, kok caranya seperti ini? Kan biasanya kita begini. Kok kamu begitu? Nah, maksudnya begitu. Sering bertanya seperti itu, ya. Nah, itu untuk melatih agar kita bisa jadi seperti dia gitu. Kemudian trial and error itu kan ya, artinya kita coba kira-kira gimana nih, salahnya di mana, coba dengan cara ini, seperti itu kan, trial and error. Kemudian tempatkan diri kita di lingkungan orang-orang yang kreatif. Ya kalau kita cuma bergaulnya sama orang-orang yang stagnan gitu kan, artinya orangnya begitu-begitu lagi gitu ya, ya kita juga akan seperti itu ke bawah-bawah. Tapi kalau orang yang kreatif, ada aja ilmu baru, ada aja cara-cara baru yang bisa kita dapatkan karena kita bergaul dengan mereka. Kalau kita ingin berkembang diri kita secara kreatif, kemana nih lingkungan yang harus kita tempati gitu ya, seperti itu kan. Jadi lingkungan orang-orang kreatif itu sangat membantu kita untuk meningkatkan daya kreativitas kita. Kemudian evaluasi target-target kerja kita.
Ya target-target kerja kita sudah produktif atau sudah efektif belum gitu. Kalau belum, kira-kira cara-cara bagaimana yang bisa membuat ini bisa produktif, ini bisa efektif, ya. Nah ini kan kita merangsang, caranya gimana ya? Kemudian kalau sudah ada ide di sini, di pikiran kita itu ditulis. Biasanya ada ide, oh iya begini-begini, tapi nggak ditulis. Nah ini kebanyakan kita, ide banyak loh, ya ide banyak, tapi ditulisnya enggak gitu loh, jarang. Nah inilah ada untuk menuliskan ide itu penting, karena ide itu akan jadi istilahnya sebuah hasil, akan jadi berhasil bagi kita kalau sudah dikerjakan kan. Ya ide kalau hanya masih dalam pikiran ya hanya sebuah ide saja, tapi kalau sudah ditulis dikerjakan itu akan jadi sebuah hasil. Ya seperti itu. Kemudian brainstorming, sering-sering brainstorming. Kalau dulu ada namanya salah satu metode untuk meningkatkan kreativitas ada namanya mind mapping. Sudah pernah dengar ya, mind mapping itu jadi kita bikin sebuah perencanaan dalam selembar kertas, kita tulis di tengah-tengah gitu ya, istilahnya masalah yang ingin kita cari caranya, kemudian kita buat cabang-cabang, berbagai cabang, di situ kita tulis berbagai cara. Kemudian keuntungan, kelebihan dari setiap cara kita tulis gitu. Nah, itu namanya mind mapping. Nah, kita bisa lihat mana yang paling sesuai dengan kondisi. Dengan cara seperti ini mana yang paling sesuai dengan kondisi dengan keadaan akhir yang kita inginkan. Nah, itu beberapa cara untuk melatih bagaimana agar kita bisa kreatif. Gitu. Oke, berarti kreatif ini juga harus dilakukan ya Pak, karena kalau ide saja nanti tidak terlaksana ke depannya ya Pak. Ya, kalau cuma di pikiran aja sih lama-lama jadi nggak tahu, numpuk ya, akhirnya hilang sendiri. Akhirnya nggak ada ya Pak yang dilakuin. Ya betul. Oke, terakhir nih Pak, untuk rekan-rekan profesional kita yang menonton, yang ingin terus mengembangkan diri dalam kemampuan berpikir kreatifnya nih Pak, mungkin Bapak ada tips-tips personal atau pengalaman Bapak yang bisa Bapak share kepada rekan-rekan sekalian? Kalau kita yang kreatif, yang jadi orang yang kreatif, mengembangkan kreatif, pertama yang harus kita lakukan adalah, ya itu tadi, bergaul di lingkungan orang-orang yang kreatif. Pertama, ya, bergaul dengan orang-orang kreatif, biar kita bisa terbawa. Kalau itu tidak cukup, kita bersikaplah seperti orang yang kreatif. Perilaku kita, sikap kita, seperti orang yang kreatif. Tapi itu kan perlu ilmu. Ya udah kita tambah ilmu kita. Bagaimana cara biar kita bisa kreatif? Ilmu apa yang membantu kita biar kita bisa kreatif? Jadi tadi dari lingkungan, dari sikap dan perilaku, kemudian cari ilmu. Kemudian yang keempat adalah kalau kita sudah punya ilmunya, tinggal apa yang dibangun? Keyakinan diri. Keyakinan diri, ya. Apa istilahnya? Kepercayaan diri dan keyakinan diri. Bahwa cara-cara seperti ini adalah cara-cara kreatif yang saya ciptakan, yang saya dapatkan, dan ini sudah terbukti misalnya seperti itu. Nah itu harus ada keyakinan diri. Kalau kita sendiri saja nggak yakin ini bisa memudahkan pekerjaan kita, ya percuma saja. Jadi kita harus yakin. Nah kalau yakin, nah ini mulai di tahap keyakinan ini yang istilahnya sering berubah-ubah. Orang sering yakin, sering nggak, mood-moodan kan, moodnya kan seperti itu kan. Labil ya Pak. Dibentuklah sebuah naik lagi identitas. Jadi identitas kita harus jadi orang yang kreatif. Dia orangnya kreatif loh. Jadi kalau ada orang ngobrolin kita di mana-mana pun, dia akan bilang, oh dia orangnya kreatif loh, karena dia sudah punya identitas. Akhirnya sering banyak orang minta bantuan ke dia, ini gimana caranya? Nah, akhirnya kan seperti itu ya. Akhirnya kembali lagi ke tujuan. Kita kreatif ini tujuannya untuk apa? Kembali lagi ke tujuan. Buat apa kita kreatif? Untuk siapa kita kreatif? Mengapa kita harus kreatif? Kembali lagi ke tujuan. Karena ini. Kalau tujuan sudah kuat, identitas akan ikut. Keyakinan juga ngikut. Ilmu-ilmu yang kita punya ngikut. Sikap kita ngikut. Lingkungan kita ngikut juga semua. Ya. Seperti itulah Mbak. Oke. Tips-tipsnya luar biasa nih Pak. Oke. Ya, untuk rekan-rekan sekalian, baiklah itu tadi sharing dan diskusi kita. Intinya, untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif, kita tentu harus menjadi orang yang kreatif ya Pak. Iya.
Dan untuk menjadi orang yang kreatif, kita harus mempunyai tujuan dan punya keyakinan yang akan membentuk identitas itu sendiri. Iya, Baik, mungkin dari Bapak ada closing statement sedikit? Untuk kreatif itu tidak harus susah-susah. Cukup keadaan emosi yang stabil, enjoy, senang, dan tinggal bekerja. Insya Allah, mudah-mudahan kreativitas itu akan lahir kalau dalam keadaan senang dan enjoy. Itu aja sih. Oke, senang dan enjoy rekan-rekan reviewers nih. Kita harus senang dan enjoy terus dalam bekerja. Sekali lagi terima kasih ya Pak atas waktunya. Kita sudah diskusi dan sharing, dan juga Bapak sudah membagikan pengalaman-pengalaman Bapak yang mungkin nanti bermanfaat nih untuk rekan-rekan reviewer yang menonton. Dan saya harap rekan-rekan profesional yang menonton juga tahu sudut pandang baru untuk mengatasi masalah dan gimana sih untuk menumbuhkan pikiran yang kreatif itu. Oke, karena sesi hari ini sudah selesai, terima kasih juga ya Pak atas hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel Paramahfida, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa! Nah, viewers, gimana videonya tadi? Menarik banget kan? Dan semoga video-video dari kami bermanfaat ya untuk viewers. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video-video dari kami ke rekan-rekan lainnya. Sampai berjumpa kembali!